Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Mari Bapak Ibu, sejenak kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai ayat 28. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui renungan pagi di saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai ayat 28 firman Tuhan. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah lebih suka sengsara. Lebih suka sengsara. Atau dalam bahasa Toraja, napola biran motu di pakario-rio. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi dan kondisi yang di sana pilihan-pilihan yang ada begitu sulit, sampai Bapak Ibu memutuskan untuk mengambil pilihan yang sudah jelas-jelas akan mendatangkan penderitaan? Untuk alasan apa kita bisa memilih jalan sengsara daripada harus memilih hidup normal dan enak? Kisah Musa ini meninggalkan istana Firaun dan pergi bersama kaum sebangsanya bukan semata-mata kisah patriotik yang berpangkal pada rasa empati. Ini adalah kisah iman seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin pembebasan umatnya.
Alasannya bukan rasa kemanusiaan belaka, melainkan alasan karena iman. Karena imanlah Musa ketika sudah dewasa, ia menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Karena iman, ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena imannya, ia memperoleh pandangan masa depan yang baru dan sama sekali bahwa jalan sengsara yang harus dilaluinya dengan iman tidak akan sia-sia. Dengan iman, ia melihat upaya yang pasti. Ia tidak mau hidup dalam kesenangan yang sementara dan sia-sia tanpa arah. Artinya, kesenangan yang berakhir segera tak akan menjaminkan apa-apa di masa depan. Karena iman, Musa tidak takut pada murka Firaun. Dengan iman juga, ia melihat yang tidak kasat mata. Itu adalah masa depan, dan perjalanan ke sana adalah perjalanan iman, berjalan bersama Tuhan. Orang beriman selalu hidup dalam keterarahan ke masa depan. Ia tidak pernah berhenti di zona senyaman apapun. Kenyamanan bahkan dianggapnya sebagai yang mengandung bahaya. Menikmati kesenangan dari dosa. Hidup beriman selalu dalam gerak mengemban tugas misi, yakni tugas bersaksi dan melayani, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang membebaskan dan melayankan kasih Tuhan kepada dunia, kepada segala makhluk di tengah-tengah dunia ini. Perjalanan itu bukan tanpa hambatan dan masalah. Namun demikian, apapun yang terjadi di sana, mestilah diterima sebagai bagian dari resiko iman percaya kita kepada Kristus. Maukah kita juga berkata bahwa aku lebih suka menderita sengsara demi Kristus daripada menikmati kesenangan dari dosa di tengah-tengah dunia ini? Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu kami semakin dikuat teguhkan dan semakin dibaharui dan kuatkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah kami lebih suka menderita bersama Kristus daripada menikmati dunia ini. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk tetap teguh berjalan bersama Kristus, tetap setia dalam melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bahkan kami tetap setia dalam perkara hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memulai kehidupan kami bersama Tuhan. Kuatkan, mampukan kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan kiranya firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur bersama anak-anak Tuhan dalam menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan, sembuhkan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Berkati anak-anak Tuhan dalam keberadaan mereka. Sebagai orang tua, ayah, ibu Tuhan berkati. Sebagai anak-anak Tuhan berkati. Bahkan oma, opa atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan, Tuhan berkati. Segala usaha rencana pekerjaan kami, pergumulan hidup kami, doa-doa dan harapan kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berperkara di dalam semuanya itu, dan Tuhan sendiri yang akan menjawab menurut waktu yang terbaik daripada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.